Ih, berduhulu kawan mengupi. Ya Amrah nih nah, ada berita viral nih nah yang bubuhannya membicarakan tentang warga viral Gunung Mas dengan menikah dengan makhluk gaib. Sebenarnya tuh kadang viral bagus aja balah beritanya tuh. Satu, itu tuh kan budaya atau adat atau kepercayaan bubuhannya balah. Ya. Nah, cuma bisa viral ini kemungkinan lah. Ini kan kadang-kadang ada nih orang ada kejadian apa gitu kan, video langsung share tanpa diberi penjelasan ini kegiatan apa, kenapa dilakukan itu, kadang lengkap bah. Kalau kejadiannya kayak itu perasa seorang ini kan ada bayar di Gunung Masnya di banyak wadah gini di Indonesia ini rancak kejadiannya tuh di luar negeri pun ada bang. Di luar negeri adalah ada di Cina ya, di Jepang. Nah kalau yang kayak di Cina tuh ya ini kayak contoh lah misalnya ada seorang pemuda nih kan dengan pemudi dengan pasangannya sebelumnya meninggal misalnya kejadian kecelakaan kah meninggal salah satu misalnya yang meninggal itu yang binian tuh kah atau yang lakian tuh kah meninggal. Nah yang ada ulun pernah baca tuh yang lakiannya meninggal. Oke itu. Nah jadi bahwa ini yang si binian ini minta nikahkan gitu. Nah tapi dengan ada syaratnya kalau yang di luar negeri tuh bahwa harta-harta punya yang lakian ini setelah menikah tuh kada bisa jadi milik perempuan itu. Ya apapun itu kan. Nah, ini nih sebujurnya tuh fenomena rancak aja malah kejadian di berbagai macam wadah di Indonesia kah di dunia kah. Cuma kan orang kita nih cenderung apabila ada yang hal-hal yang menurut kita jarang kita lihat sehari-hari bah. Ya. Nah lalu banyak yang men-share di media sosial. Banyak bang, rame ini. Kayak itu tuh menurut seorang tuh lah. Menurut adat orang ini kita kan berbicara nih adat nih atau kepercayaan orang. Nah selama orang itu tuh melakukannya itu menurut yang diyakininya, menurut itu kenapa juga kenapa? Iya lantaran kan itu hal yang dipercayainya. Iya, budaya juga. Budaya. Jadi kadang-kala kita nih juga bisa melihat dari sudut pandang kayak aku misalnya kan agamaku ini. Wah itu kada boleh, ya kada bisa kayak itu juga tuh. Ibaratnya kada adil bah. Dan satu kada adil. Dan lagi itu melanggar hak asasi orang. Iya, kada adil. Yang kedua kan kita kenapa gitu nah? Kita nih kan namanya di Indonesia nih kan berbagai budaya, berbagai kepercayaan. Kita harus hormati. Ya. Kayak apapun ininya misalnya acaranya ibaratnya nih di luar konteks misalnya acaranya. Ya kayak kada biasa kita lihat. Namun jar orang sebagian tuh di hal-hal yang tidak lazim ditemui dalam kehidupan sehari-hari. Ya. Nah, ada lagi yang berpadah jangan kada masuk akal kada bisa disampaikan itu. Jadi kada bisa kayak itu juga. Hendak masuk akal kada masuk akal itu tergantung dari sudut pandang orang yang melakukannya. Mungkin menurut misalnya nih kayak orang ada rancak tuh bila ada acara pengantinan aja misalnya kan. Kenapanya masang perapen? Nah, ya. Mbah tuh oh itu kada boleh gitu bid'ah segala macam. Lihat dulu ini percaya itu gitu loh. Dan menurut adatnya kayak itu. Adat kita. Karena selama inya kada mengganggu orang lain, kada menyebarkan itu ke orang lain. Ya kenapa inya kan melakukannya seorang? Padahal yang kayak gini bang unik bang. Ya sebenarnya unik bang. Unik. Yang kayak gini nih unik harus kita jaga. Karena itulah namanya Indonesia, keunikan. Tapi ya kayak ini malah masalahnya orang tuh kadang-kadang zaman ini amun berbeda dari yang dipandangnya sehari-hari. Kan salah aku bujur. Nah bahasanya tuh kayak gitu bah. Sebujurnya kan amun merasa ikam tuh kada sesuai lawan ikam ya sudah kada perlu ya memberi komentar yang macam-macam bah. Hormati ya apa yang diyakini oleh orang itu selamanya kada mengganggu, kada menghina, kada Inya bujur-bujur aja kok melaksanakan kegiatan ini. Iya, ulun setuju kayak itu. Jadi yang namanya pernikahan gaib ini memang ulun sudah lawas mendengar, sudah jauh-jauh ulun ibaratnya masih belum mengerti itu ulun sudah pernah mendengar. Ada loh yang di mana di Pulau Jawa tuh yang menikah dengan Nyi Roro Kidul ya. Nah, udah segala macam. Terserah ada yang hendak percaya kah, kada kah. Kita ini kada koma atur pikiran orang, cuma yang bisa kita atur ini cara kita menanggapi sesuatu kejadian. Yang bisa kita atur lah. Nah misalnya kayak aku
misalnya aku ini kada percaya, misalnya ya sudah, itu kan memang budaya inya atau agama inya atau apa kayak gitu kan, kepercayaan inya kan, kepercayaan inya. Iya, selama inya bujur-bujur aja melaksanakannya, kada perlu dipermasalahkan, bah. Ya itu Karena ini lah yang kadang-kadang di medsos lah kita lihati. Misal ada kejadian, divideokan atau dipoto, tapi memberi postingan kada lengkap. Nah, kada captionnya kada lengkap. captionnya itu tuh lagi bapak nih kada ini ketahuan. kenapa dilaksanakan, adatnya nih adat apa, segala macam lah secara lengkap gitu kan. Ya. Nah, lalu kita yang berkomentar ini netizen di kolom komentar itu yang panjang. Iya. Sebagian kena ada yang wah ini, lalu terjadi pro kontra di situ, lalu terjadi perdebatan di situ. Perdebatan itu kadang-kadang berujung pada penghinaan kah atau kata-kata yang kasar ya, kah, kurang hebatnya pantas kan? gitu lah. Kurang pantas. Nah, itu memang ada kena alasannya loh, orang membaca tulisan caption itu kalau dibaca orang dia ujur. Cuma paling kada itu tuh sebagai kita memberikan ruang, bah. Ini loh acaranya. Ya. Ini ditujukan untuk ke ini misalnya kan. Ini menurut adat ini tujuan dilaksanakannya tuh untuk apa misalnya kan. Nah, orang baca kada baca, yang penting kan sudah menjelaskan dulu. Iya, maksudnya apa gitu ya, kan. habis gitu kan. itu bila ada lagi orang share video itu atau yang mendownload videonya lah, habis itu di-sharekannya seorang, timbul-timbul kan diberi tulisan yang macam-macam. Lain lagi captionnya. Artinya kada salah yang upload awal, bah, untuk mencegahnya kan. Karena ini sudah memberi penjelasan kayak ini loh acaranya. Iya. Ini loh maksudnya. Kayak Jadi ini kan pokoknya kayak ini Ketua Majelis Daerah Agama Hindu Kaharingan Kabupaten Gunung Mas memberikan tanggapan atas video viral tersebut. Video viral pernikahan gaib tadi. Jadi Jar Sidin, kalau ritual menikah dengan makhluk gaib seperti ada yang ada nih tadi, benar terjadi, Jar, tapi jarang. Ya. Jarang ada. Untuk siapa penjelasannya baca. Baca di Borneo News. Ada di beritanya di Borneo News dengan judul pernikahan gaib di Gunung Mas. Jadi yang kayak ini nih, Bang, sebenarnya kita tuh kada bisa juga mengomeni yang kayak ini nih, Jar. Wah, ini apa nih kok? Ya, menurut sudut pandang kita seorang itu kada bisa. Kada bisa. Ini karena budaya. Karena itu adalah kepercayaan atau budaya orang lain. Nah, kalau aku melihatnya tuh selama itu unik, itu bagus bisa diberitakan. Ya, ini terlalu pada tadi. Ini Indonesia. Ya. Ini nih Indonesia. Beragam. Iya, beragam lah. Nah, yang viral lagi sebutin itu yang parah nih, orang ini salah tanggap, Bang. Ada yang hanyar nih alat kontrasepsi gasan yang undang-undang di lu nggak paham juga kamu kenapa bubuannya ini sebenarnya membaca di judul aja. Cuman kan ini nih memang lagi viral, Bang, bahwa Jar alat kontrasepsi ini diperuntukkan untuk pelajar, Jar. Mungkin ini kemungkinan lah. Kayak apa menurut Pian? Kalau misalnya alat kontrasepsi itu ini ada dua kemungkinan. Ada dua kemungkinan satu, kemungkinan dua. Yeah. Misalnya nih, alat kontrasepsi itu disediakan gasan pelajar memang disangguhi, bah. Itu tuh memfasilitasi bujur lah. Tapi bisa juga kayak ini satunya, kemungkinan kedua. Alat kontrasepsi itu gasan alat pembelajaran di sekolah. Misalnya nih, ini alatnya ini misalnya. Tapi rasanya Rasul Bang kayak ini, kalau kayak ini kadang lo ini alatnya nih, ini gunanya untuk untuk ini gitu udah dijelaskan oleh guru. Cuma kekanakan ini nih kan harus mendapatkan bujur-bujur pengetahuan yang dari ahlinya, bah. Sebenarnya, Bang, bubuhan kekanakan pelajar nih bahaya juga. Seksologi. Ya. Bahaya juga, Bang. Kenapa? Bubuhannya nih kan rasa pengen tahunya tuh tinggi. Lalu kita ngetes lah. Nah, ngetes kita kayak apa? Aduh. Menurut tapi sebenarnya apa yang undang-undang yang Kementerian Kesehatan kemarin ulun baca. Jadi ujarnya isinya itu ternyata memang untuk bubuhan anak-anak remaja yang notabene masih umur pelajar. Sekarang itu kan banyak nih di daerah-daerah terpencil itu bubuhan kekanakan tuh umur-umur sekolahan tuh sudah nikah.
Oh. Nah, jadi kenapa amun kayak itu caranya? Kenapa? Kan dia waktu pas hanyar nikah jadi ada ini bahasanya. Jadi cuma kan nah wajar aja bala tuh terjadi pro kontra lo. Satu. ini berhubungan aja. Jadi kayak pertama tadi Iya. pemerintah tuh coba bah rinci-rinci menjelaskan tujuannya tuh apa gitu loh. Nah, iya. Coba di amu hendak mensosialisasikan tuh rincikan. Ini tujuannya untuk ini, Iya. alasannya ini. Kalau bisa ada pertanyaan orang lagi, apa kena kanakan nih kada apa jadi kekhawatiran orang tuh kalau pilih kanakan mencobai, Bah. Nah, iya memang ini. Nah, kayak apa kan untuk mencegah itu? Nah, penjelasannya juga harus rinci juga kayak gitu, Bah. Karena iya kira yang tua aja lah ke misalnya ke apotek. Kita nukar nih alat kontrasepsi nih. Malu, Bang. Ulun malu. Malu ulun. Tapi kalau ke kanak nih kayak Pak datang ke apotek. Beli apa? Adek beli kondom katanya. Pakai saja beli kondom. Biasa ukuran apa ya? Ada ukuran apa? SML misalnya. Ukuran pelajar kan. Yang ukuran pelajar nih SDA gitu. Kan halus lah. Tapi di supermarket di Batu itu banyak loh selain kondom ada tisu magic juga. Ada. Tapi ada. Tisu magic tuh berguna ya, gas naik gunung. Nah, dan dikusukkan Hilangkan maner kan? supaya sel. Atau waktu pas kulari disapukan ke ke batis. Nah, gitu loh. Supaya kada pegal. Nah, emang bujur, Bang. Banyak manfaatnya juga, Bah. Cuma Iya. ada jauh manfaat gasan yang bujurnya lah. Sudah gelianan. Kada yang macam itu tuh kada Pak. Seharusnya tuh dijabarkan bujur-bujur gitu nah. Apa maksudnya gitu nah. Jangan sampai berita ini nih menyebar orang tuh kan memang malas baca. Nah, tapi itu di awal tuh jelaskan bahwa ini alat kontrasepsi diperuntukkan untuk remaja. Gunanya apa untuk remaja itu? Remaja nih misalnya untuk remaja anak-anak sekolah misalnya. Nah, maksudnya anak-anak sekolah ini ternyata yaitu tadi bahwa alat kontrasepsi ini diperuntukkan untuk remaja yang masih umuran sekolah katanya. Tapi kalau anak umuran masih sekolah disangkui kondom, ya apa? Kada, maksudnya ini sudah menikah, Bang. Oh, banyak loh ini anaknya pelajar sudah menikah. Nah, jadi jadinya sudah menikah. Jadi umurannya yang sudah menikah tuh umuran pelajar. Jadi itu gasan bubuhannya itu. Nah, Pak, makanya loh yang kita pandarkan ini kan sama kayak hampir dipandarkan orang. Loh, orang ini masih kebingungan, Iya, bingung. Nah, kalau hendak gitu tuh supaya ini nih jelas permasalahannya, coba Bang beri penjelasan tuh serinci mungkin gitu nah. Iya. Sebenarnya orang tuh sebuting aja malas membaca. Misalnya orang malas membaca, ibaratnya kada salahnya juga lah. Tadi sudah memberikan penjelasan serinci mungkin ini. Itu kan si Menteri Kesehatan membuat klarifikasi semalam itu ada beritanya. Tapi kan kayak ini mengeluarkan aturan dulu. Habis itu terjadi polemik di masyarakat. Langsung kita jadi perdebatan. Anjar memberikan klarifikasi. Kenapa kada diantisipasi sejak awal? Tujuan undang-undang itu tuh gasan ini A B C D sampai serah lah panjang mungkin kan. Paling kada tuh dari awal tuh sudah jelas apabila orang tuh menyalahgunakan itu. Nah, maka suruh kepada ini. Pokoknya ini Bang lah yang kayak gini meskipun kerja ada undang-undangnya. Ulun melihat di kalangan-kalangan remaja yang sekarang ini wah luar biasa sudah dewasanya. Memang rancak. Ini kan bubuhannya daripada menukar dian. Lu kerja online. Ulun suah Bang ya lah. Ada tragedi nih. Waktu itu tuh kecelakaan Bang. Kecelakaan. Ya pokoknya di Pangkalan Bun lah. Kecelakaan. Kekanakan berdua. Bebinian kecelakaan berdua. Inya nih meranjah orang. Tergugur kan tabur tasnya Bang. Jadi pas kebetulan ulun tuh lewat singgah ulun kan. Orang tuh udah rame. Jadi tasnya tuh ulun kikihkan kan bendanya taburan segala pensil alis apa segala macam ada gincunya gitu. Lipstick, pupur. Nah, ulun ini kada sengaja juga terbuka kan. Tasnya namanya memasukkan benda tadi kan. Terbuka. Ada Bang pesta. Nah, rame ini kisah. Ada dalam tuh. Nah, tapi ulun kada berbunyi. Nah, ulun masukkan aja kan. Diam aja kan. Masukkan. Artinya kan tanpa disuruh ada undang-undang apapun ada peraturan apapun udah sudah bersama dulu. Iya. Nah, jadi lu ulun kan dan awal awal. Nah, lihat itu. Jarnya. Apa tuh? Permen manis jangan andak tuh dah. Mana kan ding. Nah, ini tasnya tadi sudah kemasukan. Jarnya mungkin ini tuh melihat ke ulun tuh ada kayak malu-malu juga. Supan juga. Karena kan ini kan sadar kan dalam tasnya itu kan ada itu. Dulu
kayak apa deh keadaan sakit kah? Ada aja bang. Nah jago nih tasnya. Nah ini hati-hatilah. Nah jago kayak apa? Amun dibawa ke rumah sakit. Kenapa bang? Jadi lecet dikit aja. Nah ulun pas setelah itulah ulun pander lawan kawal. Kayak apa? Jual kekanakan salus itu ini masih baju sekolah bang. Nah, kamu Baju sekolah. Pokoknya tingkat SMA sederajat lah. artinya kayak ini tanpa ada peraturan pemerintah apapun, Bu Boning sudah bisa ngebunuh hulu, bah. Sudah mencuri start basic. Miris bang kayak ini miris sebenarnya. Ayo. Kekanakan tuh bang. Yang kayak gini nih sudah paham gitu nah. Cuman Iya. ya sebenarnya kembali lagi dari apa namanya anaknya itu sendiri. Nah, paling kadang kan kalau misalnya nih daripada nyemula peraturan untuk memberikan alat kontrasepsi itu, kenapa kadang dijelaskan bujur-bujur bah tentang kayak apa kesehatan seksualitas misalnya gitu loh. Kenapa harus menghindari pergaulan bebas, seks bebas, gonta-ganti pasangan, gonta-ganti pasangan apa segala macam. Ini resikonya. Nah, ini resikonya apabila Bu Anika melakukan itu di saat usia masih sekolah. Ya. Misalnya kan itu yang harus diberi penjelasannya. Memang bujur-bujur, didoktrin bujur, bah. Nah, itu. Tapi kan itu tuh jarang Kada bisa bang, kada bisa. Ini banget kembali ke dirinya masing-masing. Sebenarnya tuh kawalnya itu tadi kembali lagi bang. Kembali lagi kawalnya itu dengan pendekatan secara apa namanya dari sekolah, lingkungan. Iya, maksudku tuh kan, kalau memang hendak mengubah itu, beri penjelasan seksualitas misalnya tuh sejak dini, oke sejak zaman sekolah lah, belum sudahnya. Kalau lakian tuh sudah mimpi basah lah, atau kalau sudah haid lah. Iya. Paling kadang kan diberi pengetahuan apa resikonya. Nah, kenapa saat ini Bu Anika masih belum siap? Kalau kamu melakukan itu kan apa manfaatnya, apa kerugiannya? Iya. Nah, kalau itu rasanya itu masih masuk akal proses itu. Iya. Tapi terus-terusan oleh memang orang yang mengerti hal itu, bah. Kalau kayak kita memberi penjelasan tuh kacau karena paling karena itu memang harus orang psikolog kah atau Ya. ahli seksologi macam kayak dokter Boyke kah. Ya. Nah, itu kan sesuai. Ia Paham. bisa menjelaskan memang itu gawiannya kayak itu, misalnya itu melakukan hal itu terus hamil kan. Nah pas hamil ini kan masih ada apa namanya nih dengan sang ibunya ini kan bahaya kalau hamil terlalu muda kan. Nah karena misalnya yang pertama itu bahaya. Nah yang kedua karena pas sudah keluar yang bayinya kena kayak apa, terus orang tuanya misalnya kada begawian. Nah, itu pulang kan. Paling kada tuh hal-hal kayak itulah yang harusnya tuh dibujur-bujur, ditekankan terus, disosialisasikan terus. Nah, ulang terus. Makanya di kita ini termasuk Kalimantan Tengah lah, itu jumlah perceraian itu tinggi dari kalangan anak muda. Wow, emang ngopi dulu. biar kelar lo. Dari tadi itu kita semangat bujur bah kawalan naik. Mau mandar masalah kayak itu pakai pulang. Pokoknya itu bang. Pokoknya yang hal semacam ini nih sebenarnya kita harus sama-sama. Ya. Gak cuma paling kadang itu kayak inilah. Maaf motong. Daripada ini nih jadi bahan perdebatan oleh netizen di medsos apa segala macam. Coba bah pemerintah tuh amun hendak mengeluarkan kebijakan atau apa tuh beri penjelasan sejelas-jelasnya. Ya. Kan buahnya kan bisi medsos juga kan. Beri penjelasan kalau dia mengeluarkan ini, tujuannya ini, kenapa dikeluarkan peraturan ini, kenapa dikeluarkan ini. Penjelasannya apa? Penjelasannya tuh apa? Membaca kah orang kada kah? Yang penting beri penjelasan dulu. Karena misalnya ada muncul lagi kan apa? Pro kontra di balik itu tuh. Berikan penjelasannya. Ya. Itu tuh supaya mencegah terlalu banyak drama pada kita uyuh mengurusi masalah yang berulang-ulang. Iya itu. Tapi untuk kayak kita nih rame memang membahasnya tapi kayak kan itu. kalau misalnya mengharap rame gara-gara kayak itu aja kadang kelawas-lawasan nih muyak tuh orang kan. Sebenarnya nah kita harus cari tahu dari kepala banyak ya, pikiran orang banyak. Sebenarnya yang masalah kayak gini nih apa cara penanggulangannya kayak apa? Ya kalau ada kawan-kawan yang mengerti kah
masalah ini, Ya. mau silahkan di komen Ya, gitu, di bawah. komen itu apa masukannya apa? Apa namanya supaya yang hal-hal kayak ini kan terjadi salah penafsiran. Ya, siapa tahu salah penafsiran. Salah Kak. penafsiran, terus caranya supaya memberitahu ke anak-anak muda bahwa ini nih alat sebenarnya memang harus dikasih tahu. Iya, memang alat ini menunjukkan. gunanya gesan ini gesan Ya. ini. Soalnya ulun lihat jual di luar negeri itulah, bubuhannya belajar bang. Iya, artinya kan buahnya, tapi kan di sana penjelasannya itu apa dari awal sudah jelas gitu. Iya, kenapa, dijelaskan. kenapa pemerintah memberikan pendidikan ini? Nah, Jadi seolah-olah jadi awal mula ulun membaca sepilas tuh seolah-olah pemerintah ini mendukung bahwa gerakan seks bebas jadinya. nah jadinya kan seolah-olah Seolah-olah. lantaran penjelasannya ini kada rinci gitu loh, kada tuntas. Tadi ulun kan namanya penasaran kalau membaca bang, membaca. Oh ini sesuai. Sebujurnya tuh kalau misalnya pemerintah hendak mensosialisasikan sesuatu tuh bubuhannya ada alat, ada dana apa segala macam. Karena mungkin kada bisa meng-hire ahli komunikasi gitu Ya. loh. Paling kada orang yang bisa berkomunikasi yang memang benar-benar bisa memberikan penjelasan sejelas-jelasnya pada orang. Iya, dijelaskan. Itu yang disuruh untuk menjelaskan. Sebenarnya tuh ya itu mah. Jadi orangnya jadi salah pemahaman aja Kita nih sebenarnya. hitungannya tuh kebanyakan salah komunikasi lah. Iya. Atau apa? Miskomunikasi. Miskomunikasi itu berarti kayak ya. Lu kan yang pakai Selendang nggak? selendang. Miskomunikasi. Miskomunikasi. Ya. Jadi itu aduh hai. Ini apa namanya acara kita ini kan sebentar lagi kan parak pilkada loh. Ya, tapi Rami nih ya, ada kejutan ya dari Apa tuh? Ibu Monica Putri Rasid. Enggak minum dulu, ntar. Nah, ada di Borneo News nih ada kemarin tuh muncul dari rekan beliau, Siapa? Muhammad Asari. Oh, Nah, apa aja? jadinya ada kejutan di Pilkada Kalteng 2024 ini. Terkait Kejutan apa tuh? nah itu bang, karena pasti rame ya beritanya. Muhammad Ashari itu, yang kawalnya tuh kak? Awal ya rekanannya Ibu Monica Oh, Putri Rasid. itu yang bosnya Kopi Along tuh. Kenal. Nah, makanya kita tunggu aja karena bakal rame itu. Apakah rencananya? Wah, luar biasa. Amun kita jelaskan langsung sini ke drami Pokoknya kalaunya pilkada nih umpat campur tangan anak muda pasti rame. Iya, terus lantaran kan beliau kan masih muda gitu Iya. loh. Ya paling kada tuh ada keterwakilan anak muda lah di situ. Pokoknya bilangnya anak muda tuh umpat di situ tuh. Jadi karena tuh arah politiknya itu kada tua-tua banget gitu. Iya. Bagus aja. Iya kalau jadi kita bergawian lagi nah. Bergawian. Ayo amtah. Ini Hampir sudah jam berapa nih? jam sudah setengah 10 kita bergawian dulu. Kula udah tadi tuh karena berpanderan. dikira bos karena kada begawi. Makan gaji buta. Gaji buta kan. Padahal ini gawian kita. Aja lah kawan-kawan lah. Amun misalnya ada yang ada di komentari atau mengomentari masalah ini, silahkan ya. Ya, pokoknya komen di bawah. Pokoknya bilanya ada yang pengen dikomentari atau kawal-kawal semua yang ada di situ menonton ataupun anak umpat bergabung di sini, silakan kontak kita apa yang kita bahas terserah situ. Yang penting meramai bahasanya apa? Panderan mau warung. Panderan mau warung. Kita kan sini mau pander di pantry, coba kita gelar di warung. Biar keren juga. Iya itu. Jadi pokoknya bilanya ada masukan apa segala macam silakan komen ke kawan semua. Jangan kadang-kadang lah like aja, like. Lama subscribe. Like, komen, subscribe, bagikan. Subscribe juga. Subscribe juga. Share. Pokoknya itu bang. Intinya kekawalan semua dukung kami terus supaya acara ini tetap berlanjut. Jadi tolong kekawalan lah. Jangan kada ingat. Sudah amat. Kita dulu begawian dulu. Yuk, assalamualaikum. Assalamualaikum.